Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi bosku, cerita novel romantis, Ibu Tiri Segar. Bab 33 diketahui sang ayah. Prak. Sebuah tanpa asteris and care as, tampak mendarat di pipi Vincent dari tangan seorang Rahmat Wijaya. Hingga tanpa asteris n itu membuat Vincent kemudian terjatuh dan tersungkur ke lantai karena kehilangan keseimbangan. Tidak seorang pun yang berada di rumah dapat membantu Vincent untuk berdiri. Karena Pak Rahmat dengan sangat tegas melarang siapapun untuk mengasihaninya. Anak lelaki satu-satunya yang Pak Rahmat harapkan dapat menjaga martabat dan kehormatan keluarga, kini telah mencoreng nama baik itu hanya dengan sebuah kesalahan besar yang seolah tidak akan pernah ia maafkan. Vincent telah mengakui kesalahannya di depan ayah kandung dan keluarganya dengan sangat gentle. La menerima segala konsekuensi atas perbuatan yang ia lakukan. Tapi Vincent tidak pernah menyangka bahwa kemarahan ayahnya bisa terlihat sebesar itu. Karena sepanjang hidupnya sebagai seorang anak lelaki satu-satunya, Vincent tidak pernah melihat Pak Rahmat marah secara berlebihan. Tapi lagi sampai harus menggunakan tangannya untuk menyakiti pura-putranya. Kekecewaan dari seorang ayah terhadap anak, jelas terlihat pada kedua mata Pak Rahmat yang perlahan mulai memerah. Hingga sesekali pria tua itu tampak memegangi dadanya yang mulai terasa nyeri akibat memikirkan kemelut permasalahan yang diciptakan oleh Vincent Wijaya. Sejenak Pak Rahmat harus kembali diingatkan pada ucapan istri pertamanya yang kini telah tiada. Dulu, ibu dari Vincent pernah berpesan bahwa ia harus menjaga kedua buah hati mereka dengan penuh kasih sayang tanpa hukuman fisik sekalipun mereka bersalah. Tapi tepat pada hari ini, Pak Rahmat tidak lagi mampu mengontrol dan menahan dirinya. Sebuah tanpa asteris and care as itu bahkan dirasa belum cukup untuk membalaskan kekecewaan yang mendera di dalam dadanya. Bahkan saat Big Elita berusaha untuk memberikan Vincent sedikit rasa simpati, Pak Rahmat tidak segan-segan untuk memberikan angka men serius sebuah pemecatan pada dirinya ataupun Big Yeni yang berusaha untuk mengasihani anak lelakinya tersebut. Tidak hanya kedua asisten rumah tangga, bahkan Monica dan Bilkis juga mendapatkan ultimatum tegas dari pria tua tersebut. Kini Vincent harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bukan hanya untuk menikahi Aneska, tapi Vincent harus siap bahwa semua fasilitas yang ia dapatkan dari keluarganya dicabut secara paksa dalam batas waktu yang tidak pernah ditentukan. Dengan mengusap wajah menggunakan kedua tangannya, Pak Rahmat terlihat menahan rasa pedih di dada. Ia tidak pernah menyangka bahwa Vincent akan melakukan semua ini dan membuat dirinya merasa terpukul. Ingin rasanya Pak Rahmat mengusir Vincent dari dalam rumah mewah miliknya dan membiarkannya menata kehidupannya seorang diri, tapi rasa iba dari seorang ayah masih menyelimuti diri pria tua tersebut. Hanya tidak ingin jika ibu dari kedua anaknya tersebut kemudian merasa kecewa atas apa yang telah ia lakukan. Papa gak pernah menyangka kalau anak yang sudah Pala besarkan dengan baik, sekarang harus membuat seisi keluarga terluka. Apa sebelum melakukan semuanya, kamu gak pernah berpikir? Setidaknya kamu bisa membayangkan wajah mama kamu yang udah gak ada, Vincent. Pak Rahmat tampak sudah tidak mampu untuk menahan genangan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya dari sudut matanya. Pak, maafin aku. Aku siap untuk papa hukum. Tapi please kasih aku kesempatan buat perbaiki semuanya. Aku gak pernah ada niat sedikit pun untuk lakuin itu semua. Semuanya terjadi waktu aku lagi mabok. Aku bener-bener gak sadar, Pak. Aku juga gak mau kalau kejadiannya bakal kayak gini. Tutup mulut kamu, Vincent. Papa gak mau dengar pembelaan apapun lagi dari mulut kamu. Kamu bisa nikahi perempuan itu dengan satu syarat. Syarat apa, Mas? Tanya Monica mencela ucapan suaminya tersebut. Kamu boleh nikahin dia secara sirih, tapi tidak secara resmi. Papa belum siap punya menantu saat ini. Maksud Papa apa? Aneska dan keluarganya pasti gak akan setuju soal ini, Pak. Walau gimana pun, Aneska dan anak yang lagi dia kandung itu butuh legalitas. Gimana nasib mereka berdua ke depannya? Papa gak peduli. Sekarang semua pilihan itu ada di tangan kamu. Kamu mau menikah secara siri sama perempuan itu, atau tidak akan pernah menikah sama sekali. Lagi pula, kamu sok-sokan mau nikah, kerja juga belum. Uang jajan juga masih minta sama orang tua. Setelah ini aku pasti bakal kerja, Pak. Lagi pula,
Emang udah waktunya aku kerja. Aku bukan gak ada usaha sama sekali, Pak. Terserah kamu. Kamu emang keras kepala. Dari dulu papa minta kamu buat teruskan usaha keluarga, tapi kamu masih aja ngeyel dan mikirin ego kamu sendiri. Papa cuma mau lihat, sampai di mana kamu mampu hadapi semua itu. Karena kamu belum tahu gimana besarnya pengeluaran yang harus difikirkan setelah kamu menikah nanti. Entah apa yang ada di pikiran Pak Rahmat, hingga ia dengan sangat keras melarang Vincent untuk menikahi Aneska secara resmi. Bahkan wanita itu dan keluarganya, belum tentu siap menerima keputusan yang telah diambil oleh Pak Rahmat. Setelah perdebatan panjang tersebut, akhirnya Pak Rahmat meminta Vincent untuk membawa Aneska datang ke rumah milik mereka dan memperkenalkannya pada seluruh anggota keluarga. Karena bagaimanapun, Pak Rahmat tentu ingin tahu wanita seperti apa yang kelak akan menjadi calon menantunya tersebut. Papa mau, besok kamu bawa dia ke sini. Walau gimana pun, semua keluarga harus kenal sama perempuan itu. Aneska udah pernah datang ke sini, Mas. Kapan? Saya kok gak pernah tahu. Waktu itu Aneska datang buat cari Vincent. Tapi Vincent gak pernah ngakuin kalau perempuan itu pacar dia. Mungkin waktu itu Aneska takut kalau Vincent sampai lari dari tanggung jawabnya. Dasar anak gak tahu diri. Kamu udah benar-benar buat malu keluarga. Gimana kalau perempuan itu akhirnya cerita ke orang-orang kalau kamu udah hamilin dia? Aneska gak begitu, Pak. Bahkan keluarganya pun sampai hari ini belum tahu kalau Aneska lagi hamil anak aku. Yang mereka tahu, Aneska itu masih sibuk sama kuliahnya. Mau sampai kapan dia tutupin semua itu dari keluarganya? Sampai aku udah benar-benar siap buat nikahin dia, Pak, sahut Vincent dengan kepala tertunduk. Lalu, setelah Vincent dan Aneska menikah, mereka mau tinggal di mana, Mas? Tanya Monica yang merasa penasaran. Mereka berdua tetap harus tinggal di sini. Setidaknya sampai anak itu lahir. Kamu yakin, Mas? Iya. Saya pengen lihat, gimana bertanggung jawabnya kelak anak ini sebagai kepala keluarga. Walau Monica telah merasa sangat kecewa akibat merasa Vincent telah membagi cintanya dengan wanita lain, tapi sejujurnya Monica tidak pernah ingin jika Vincent harus meninggalkan rumah mereka. La tidak ingin hidup berjauhan dari pria tampan itu. Walau saat kejadian, Monica telah dengan tegas berucap pada Vincent bahwa dirinya tidak lagi akan memberinya maaf. Tapi rasa cinta yang mulai mendalam, membuat Monica merasa bahwa sampai kapanpun, ia tidak ingin hidup berjauhan dengan pria tampan tersebut. Tidak peduli jika di kemudian hari, pria itu akan memiliki istri dan anak. Walau Monica tidak pernah bisa rela melihat Vincent dan pasangannya hidup satu atap dengan dirinya. Tapi berbeda dengan Vincent. Tidak ada yang pernah tahu kelak bagaimana ia akan bersikap pada Monica setelah dirinya resmi berstatus menjadi suami dari Aneska dan ayah dari seorang bayi yang tidak lama lagi akan lahir ke dunia. Entah ia akan merubah kebiasaan buruknya dan menyudahi hubungannya bersama dengan Monica, atau Vincent justru tetap tidak mampu untuk menolak pesona ibu sambungnya yang sempat sangat ia idamkan. Lanjut bab 34.